Ya, kalau kita punya uang, punya rezeki yang halal lah buat anak, yang halal. Jangan sampai yang tidak jelas, tidak jelas. Yang keempat, jangan lupa terus dan terus doakan anak-anak kita. Kenapa? Karena 3 golongan orang yang tidak akan pernah la syakka fihina, Allah tidak ragu, pasti mengabulkan. Apa itu? Doa orang tua untuk anaknya. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Kewajiban orang tua memilih muallimin, pengajar yang soleh. Dalam menuntut ilmu pasti akan terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara anak didik dan pendidik. Betul Pak, namanya belajar itu pasti akan berpengaruh dalam segala hal, ilmunya, perilakunya dari guru kepada murid. Dan rata-rata murid itu akan manut apa yang dilakukan oleh gurunya, bahkan guru apapun akan diikuti Pak. Jujur, dulu pernah saya melihat ada guru saya, mungkin ada satu kesalahan sebenarnya sih, mungkin saya mafhum guru saya mungkin kecapean, lupa begitu. Tiap kali menguap itu mulutnya dibuka dan tidak ditutup Pak. Kan namanya orang kalau ngantuk capek kan menguap, tapi tidak ditutup, sunahnya kan ditutup gitu. Dan saya perhatikan teman-teman saya itu selalu nguapnya itu tidak ditutup. Saya bilang, kita kan belajar di kitab ini, di hadis ini. Nah, ini guru saya, ya guru kita mungkin lupa, kan sebetulnya bukan begitu. Ya alhamdulillah guru saya mungkin ingat-ingat itu, akhirnya ditutup mulutnya. Maka setelah itu murid-murid teman-teman saya di pondok menutup mulutnya. Sederhana, ya bayangin Pak, guru menguap tanpa mulutnya ditutup, ikuti oleh murid-muridnya. Gimana kalau yang lain gitu? Makanya kenapa di sini orang tua mesti guru pendidik itu yang baik, yang soleh, karena itu akan jadi cerminan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, khalilihi falyantur ahadukum mayakhalilu. Seseorang itu akan mengikuti tuntunan teman dekatnya. Teman dekatnya itu bisa teman kerabat atau bisa guru yang mengajarkannya. Maka hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan dengan jeli siapa yang menjadi bakal temannya, siapa yang menjadi bakal gurunya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwadi menyampaikan, bersahabat dengan dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular dengan pelit. Betul kan? Kita kalau anak kita berteman dengan orang yang pelit, maka akan jadi pelit. Anak kita berguru dengan orang yang pelit akan jadi pelit. Begitupun kalau anak kita bersahabat berguru dengan sahabat yang juhud, wara, maka insya Allah akan mencontoh juga. Itu makanya hati-hatilah ya. Nasihat Muhammad bin Sirin rahimahullah menyampaikan, sesungguhnya ilmu adalah tuntunan. Oleh karena itu perhatikanlah siapa yang akan bakal jadi tuntunannya. Maka bukan orang tua, tatkala kita menitipkan anak untuk belajar, apalagi belajar agama, maka lihat keseharian guru kita seperti apa, belajarnya seperti apa, cara bicaranya, santun-santunnya, akhlaknya, karena itu kan mempengaruhi anak-anak kita Pak. Ya, saya pernah ada teman saya cerita, Pak Ustadz, kenapa ya kok anak saya pulang dari pondok kok tidur terus? Memang kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya seringnya tidur gitu, sampai tidur jam 11 pagi, 11 siang, 11 siang. Coba kamu tanya di pondoknya seperti apa? Ternyata ya memang, mohon maaf, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ya tidak akan mungkin anak itu tertular kecuali dari hal-hal yang seperti itu. Maka kita mesti melihat, kita bukan berarti membanding-bandingkan, bukan, harus anak-anak kita tuh ya juga hal-hal yang disukai, perilaku buruk, ini gimana nih, suka nongkrong, suka ngerumpi tidak nih teman-temannya, kita cek. Karena jangan kaget kalau misalnya anak kita suka ngerumpi, mohon maaf, misalnya anak kita nih yang SD SMP atau yang di pondok misalnya suka ngerokok, ya dari mana kan gitu, gak mungkin gaul dari yang lain. Maka perhatikan orang tua ya. Makanya kenapa nasihat para ulama kita lihat, Syekh Al-Mawardi dalam kitab Nasul Mu'aluk menyampaikan, sudah seharusnya orang tua berupaya keras dalam memilih muallimin, pendidik atau para murabi, para pembina, karena anak akan mengambil dan menyerap pendidikan dari gurunya. Saat anak diserahkan agar mengikuti pelajaran gurunya secara keseluruhan, kan dulu orang tua begitu Pak,
Kalau anak itu dimasukkan ke pondok, orang tua bilang, nah apapun yang diajarkan sama guru manut, apapun yang dilihat oleh kamu terhadap guru kamu, maka pelajari baik-baik. Begitu. Jadi tidak ada nasihat orang tua kecuali agar kita belajar maksimal dengan guru, baik dengan akhlak kesehariannya juga termasuk ilmunya. Makanya ya kata Syekh Al-Mawardi, lihat-lihat juga para pendidiknya, para mu'aliminnya, para murabihinnya dan sebagainya. Juga termasuk bila guru yang menguasai bahasa, yang biasa membaca Al-Quran, bertakwa, wara, kuat agamanya serta menguasai ilmu-ilmu fikih, ilmu agama. Karena kadang ada juga ya apa namanya ya mungkin apa istilah kalau di pondok itu waro lah ya. Waro itu kan ada guru kita yang sangat hati-hati. Betul Pak, dulu saya punya guru kalau bicara tuh sangat hati-hati ya, jangan sampai bicaranya itu salah sedikit. Justru kita tuh lebih senang mendengarkan daripada berbicara Pak, karena guru saya tuh hati-hati sekali. Apalagi kalau menemukan makanan, ini makanan dari mana, hati-hati sekali. Ya Allah, luar biasa. Jadi kita tuh takdik gitu. Kenapa? Karena punya ilmu yang jelas. Ibnu Sina menyampaikan dalam kitab As-Siyasah, dianjurkan bagi orang tua memilih kan buat anaknya pendidikan yang berakal, kuat agamanya, berpengalaman dalam budi pekerti, cerdas dalam mengambil kesimpulan yang tepat buat anaknya, dan berwibawa bagi orang lain. Betul Pak. Sekarang banyak di beberapa pondok terjadi pembulian, istilahnya pembulian lah kalau bahasa zaman sekarang itu. Ya namanya pondok itu kan kebayang gurunya ada 15, 18, muridnya ada 500, ya gimana aturnya? Apalagi satu agama misalnya ada sekitar 25 santri, satu kamar nih, satu kamar. Ada satu ustadz ngawasinnya bagaimana? Pasti ada sesuatu gesekan, pembulian dan sebagainya. Maka disitulah seorang ustadz itu bagaimana cara apa namanya kalau di sini itu adalah cara mengambil kesimpulan tatkala ada masalah. Ada ya, karena ada masalah itu justru diberikan kesimpulan yang tidak tepat, yang terjadi orang tua dengan orang tua berantem. Pernah saya menemukan Pak, jadi ini santri ini bermasalah, mungkin ada yang ngeyel, mungkin juga ada santri yang memang manut-manut gitu kan, nurut gitu. Ini dibully sama yang sering ngeyel, kemudian datang ini ustadznya kurang tepat cara menyampaikan apa yang terjadi orang tua dengan orang tua. Makanya disinilah kita cari guru yang betul-betul cerdas dan tepat bagaimana cara menyimpulkan tatkala anak itu bermasalah. Kan anak itu tidak semuanya juga anak itu dalam keadaan nurut manut, ada juga yang bandal-bandal, yang pur dan sebagainya Pak. Dulu juga saya pernah pondok ya, pernah juga ya namanya malam-malam kita lapar Pak, jam 9 malam lapar, gerbong digembok ya, kita naik ya Allah ya mungkin dikatakan santri bandel, tapi sekali-kalinya apa karena lapar Pak, jam 9 malam apa namanya nggak ada makanan, kantin maghrib udah tutup, lapar juga ya udah kita ya, naik tembok pinggir pondok itu naik loncat gitu kan, pulang-pulang jam 10 setelah cari nasi goreng yang teman. Cuman kita mikir ya Allah dosa nih, saya dosa ini, tapi saya sudah minta maaf sama mama kiai. Artinya bahwa memang yang gitu tuh bukan ada banyak, maka guru itu yang betul-betul sabar, yang telaten sebagainya. Syekh Muhammad Al-Khadir, beliau adalah salah satu matan Syekh Al-Azhar Kairo. Itu pernah tulisannya ada di Manhaj Tarbiyat Nabawiyah Litifli di halaman 364 sampai 365. Beliau mengingatkan bagi orang tua agar tidak menyerahkan putra-putrinya ke sekolah dan para guru yang menyesatkan dan merusak akidah. Betul Pak. Yang terbaru 2 minggu yang lalu kalau tidak salah di Tangerang lah, gak usah disebutkan namanya ya, ini seorang ustadz pesantren tahfiz Quran. Apa yang terjadi? 10 lebih anaknya tuh digauli Pak. Astagfirullah, nauzubillah ya. Itu kan makanya kita harus hati-hati. Makanya Bapak kalau cari pondok pesantren itu yang jelas juga bagaimana lingkungan dengan masyarakat. Pernah kejadian tahun berapa? 2001 kalau tidak salah. Itu di Bandung ya. Ternyata ada sekitar 8 santri ya, santriawati yang digauli. Bahkan ada santriawati yang hamil
sampai punya anak Pak. Itu sama saya, sama ustadznya. Ternyata masyarakatnya cerita ini pesantren eksklusif, tertutup dan tidak pernah tidak pernah bergaul dengan masyarakat. Makanya hati-hati. Kita banyak pesantren harus cari ini gimana dengan lingkungan masyarakatnya, bergaul tidak, ustadznya gaul tidak dengan masyarakat, bergaul dengan lingkungan atau tertutup atau eksklusif. Karena itu akan mempengaruhi anak kita Pak. Ya anak-anak hati-hatilah begitu ya, apalagi akidah yang menyesatkan. Keluar dari pesantren ternyata anak kita berantem dengan orang tuanya, ada Pak ya. Ada anak tuh cerita, teman saya anaknya pulang dari pondok bilang sama orang tuanya, ayah TV haram. TV haram nak? Iya TV haram ayah. HP haram. Terus ayah gimana telepon kamu? Ya telepon mah boleh. Makanya pesantren yang baik yang bisa Jamaah rahimakumullah, ini ada renungan saja ya dari pegiat pendidikan. Beliau adalah Kiai Haji Budi Ashari LC. Kalau tidak salah pernah diundang sama Kuala Kencana ya tahun 2000, kalau tidak salah 2015-an mungkin ya. Tapi kenapa tidak kalau kita renungan buat kita bagaimana orang terutama punya anak di usia 15 sampai 20 tahun ke atas. Nah, dibaca saja Pak. Subhanallah Pak. Jadi kita ingatkan anak-anak kita, nah kalau kamu capek letih di pondok, orang-orang di luar kita pun juga capek letih Pak. Orang-orang yang akan berbuat zalim kepada anak-anak kita juga mereka capek letih, sedangkan kita letihnya punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah ya baru sampai ke 7 ya tentang pola pendidikan anak di usia 15 sampai 18 tahun. Jamaah rahimakumullah, informasi saja bahwa Rabu besok saya sudah mulai turun tugas ke Masjid An-Nikmah Mil 38. Jadi masih ada sekitar 2 materi lagi, mungkin malam Selasa sama malam Rabu ya. Ada materi saya yang saya sampaikan tentang kajian akhlak dan kajian tipe sebagai ayah, insya Allah. Dan Rabu paginya saya turun ke 38. Maka untuk itu saya mengawali secara pribadi mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan, terutama ilmu yang saya sampaikan yang tentunya masih banyak kekurangannya, dan juga mohon doa agar saya bersama keluarga tetap istiqomah dalam dakwah insyaallah. Jamaah rahimakumullah, ditanyakan silakan. Ada apa? Ditanyakan tentang pendidikan anak. Ya, anak bapak kalau habis uang untuk biaya anak jangan tanggung Pak, Allah akan membalas. Ya, jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau anak kita punya keinginan yang tinggi, dukung. Kalau pengen jadi dokter, pengen jadi apa, dukung. Ya, selagi itu jadi kebaikan. Asal modalnya satu, jangan lupakan agama. Karena agama itulah yang menghantarkan anak kita ke surga, dan anak itulah yang akan memberikan syafaat kelak buat orang tuanya di surga Pak. Apapun anak kita pinter, cerdas, kalau tanpa agama kita tidak akan pernah nyambung kelak di akhirat. Bahkan bisa jadi di akhirat kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Makanya utamakan pendidikan agama. Setelahnya mau belajar teknik, sipil dan sebagainya silahkan, tapi agama modal utamanya Pak. Itulah yang terpenting buat kita, karena memang agama itulah yang bisa menjaga keimanan, yang menjaga hubungan kita dengan orang tua, dan termasuk juga menjaga kita kelak di akhirat bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Malam besok sama malam Ahad saya tugas di Mushola Hafiz, dan malam Selasa malam Rabu masih ada waktu ngisi di Darus Sa'adah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis.